Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak Ibu jamaah salat Asar yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini pertemuan kita yang terakhir, dan hari ini karena kita menjelang di akhir Ramadan, dan insyaAllah kita akan masuk ke dalam hari yang selayaknya berbahagia bagi mereka yang telah lelah dalam mentaati Allah dalam Ramadan, yaitu hari Raya Aidul Fitri. Oleh karena itu ada baiknya kita ulang kembali tentang adab di hari raya Aidul Fitri. Pertama sekali, Idul Fitri ini adalah hari yang Nabi katakan, yaitu hari bergembiranya kaum muslimin. Hari bergembiranya kaum muslimin. Kenapa disebut hari bergembira? Karena kaum muslimin seakan-akan sebelum mendapatkan kegembiraan yang abadi di surga Allah, maka begitulah mereka mewakili kegembiraan di dunia. Karena bahagia itu, bahagia baru bisa kita dapatkan di saat setelah kita merasakan kelelahan. Orang yang selalu makan ikan asin, begitu diberikan ikan tongkol, maka makan ikan tongkol pun menyebabkan kebahagiaan. Kalau orang yang selalu makan ayam, maka kemewahan itu tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan. Nah, jadi di dunia kita diberikan kesempatan untuk bersenang-senang sebelum mendapatkan kesenangan di akhirat. Tapi kesenangan itu didapatkan setelah kelelahan selama 30 Ramadan. Maka tidak layak berhari raya mereka yang tidak berpuasa. Aneh kalau ada yang berbahagia di hari raya Aidul Fitri tapi tidak pernah puasa. Nah, begitulah lambangnya tidak layak berbahagia di surga kecuali mereka yang telah lelah di dunia. Bapak Ibu maka Allah, dalam menghadapi Aidul Fitri ada beberapa hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, pagi Aidul Fitri itu hendaknya seseorang melakukan ightisal. Seseorang hendaknya mandi, dan mandi ini mandi sunnah, yaitu mandi untuk melakukan salat Aidul Fitri. Setelah mandi, hendaknya orang yatatayyab atau tatayyub, hendaknya orang memakai wangi-wangian. Disuruh mandi, otomatis ketika mandi kita menyikat gigi, lalu disuruh pakai wangi-wangian. Untuk apa semua ini? Karena kita akan berhadapan dengan banyak orang di dalam jamaah yang besar. Setiap menemui orang banyak, maka adabnya adalah membahagiakan orang itu. Maka dalam ibadah apapun yang sifatnya menemui orang banyak, bahkan dalam solat jamaah sehari-hari, itu disuruh pakai wangi-wangian.
Salat Jumaat disuruh mandi, disuruh pakai wangi-wangian. Begitulah seorang muslim berusaha membahagiakan saudaranya, dan itu berpahala. Jadi jangan sampai orang tidak senang berada di samping kita. Jangan sampai orang tidak bisa bergerak. Dia menyesal berada di samping kita tapi tidak bisa bergerak, jadi dia terpaksa. Jangan sampai begitu ya. Nah, kemudian ada berikutnya di hari Idul Fitri itu labasu asyam al-jadidah. Sunnah hukumnya memakai baju yang baik dan bagus, tidak mesti baru. Jadi bahasa jadidah itu sebenarnya tidak mesti baru dalam hari raya, tetapi pakaian yang terbaik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu yalbasu ahsana siyabahu fil aidain. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, kalau sudah 2 hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka beliau selalu memakai baju yang terbaik yang beliau miliki, yang terbaik. Kenapa standarnya Ibnu Umar? Hadis-hadis menyebutkan tentang sunnah memakai baju baru, itu hadisnya standarnya ke Ibnu Umar, karena Ibnu Umar adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang paling banyak dan paling fokus untuk meniru-niru gaya Nabi. Maka dalam kitab Targhib wa Tarhib itu disebutkan beberapa pekerjaan Ibnu Umar meniru-niru gaya Nabi. Pernah di antara Mekah Madinah, Ibnu Umar berjalan, tiba-tiba beliau menuju ke satu pohon, dan setelah itu beliau langsung tidur di pohon itu. Sehingga ditanya oleh sahabat, dan berulang-ulang, asal antara Mekah Madinah dia melakukan perjalanan, beliau selalu menyempatkan tidur di pohon itu. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau selalu tidur di pohon itu padahal banyak pohon lain yang bisa engkau singgahi? Kata Ibnu Umar, aku pernah melihat Rasulullah melakukan kailulah di pohon tersebut. Gara-gara dia melihat Rasulullah tidur di pohon, di bawah pohon kailulah sejenak menjelang zuhur atau ba'da zuhur, beliau selalu mengikuti Rasulullah. Pernah dalam satu perjalanan, beliau ketika sedang berjalan yang seharusnya jalan itu lurus, tiba-tiba beliau belok melingkar, baru balik lagi ke jalan lurus itu. Sahabat heran, ada apa dengan Ibnu Umar? Kenapa dia tiba-tiba membelok lalu balik lagi menuju ke jalan yang lurus? Ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Apa katanya? Aku pernah melihat Rasulullah membelok sebentar lalu kembali ke jalan ini. Allah ada hajat lain, tapi beliau menirunya. Makanya waktu bicara baju baik dan bagus, ini disebutkan bahwa Ibnu Umar meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju terbaik ketika hari raya. Jadi baju terbaik itu baju yang kira-kira tidak compang-camping. Lebih bagus kalau untuk laki-laki berwarna putih kalau hari raya. Nah, kemudian baju elegan lah, elegan ya. Jadi panjang tiblah, dan jangan terlalu keren dengan berbagai macam pernak-pernik. Baju baik, bukan baju yang biasa, tapi baju terbaik. Nah, itu sunnah ketika keluar di hari raya. Kemudian bagi yang mengeluarkan zakat fitrah atas mimbar sebelum imam bertakbir, itu hendaknya menyegerakan kalau seandainya dia belum mengeluarkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu ada waktu mubah, yaitu dari awal Ramadan itu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah berkenaan dengan Ramadan, maka dalam mazhab Syafi'i dari awal Ramadan mubah, dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu yang sunnah, yaitu setelah terbenam matahari Ramadan yang terakhir sampai imam melakukan takbir salat hari raya. Ada waktu yang wajib, harus dikeluarkan, tidak boleh lagi lebih, yaitu waktu dari setelah salat subuh sampai imam bertakbir. Ada waktu yang makruh dalam mazhab Syafi'i, yaitu setelah imam bertakbir. Setelah imam selesai salat, itu makruh. Kalau bahasa Nabi, fa innama hiya sadaqah minas sadaqat. Dan waktu yang haram mengeluarkan zakat fitrah
yaitu setelah terbenamnya matahari di hari raya pertama Idul. Kalau orang belum keluarkan, maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Jadi masih dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di subuh pertama Idul Fitri. Cuma akan bermasalah karena dulu para sahabat mengeluarkan zakat fitrah di subuh hari raya. Itu mudah karena belum terlalu ramai, sehingga habis selesai salat langsung didistribusikan. Tapi hari ini tidak bisa. Kalau dilakukan seperti itu tidak bisa didistribusikan kepada fakir dan miskin. Makanya diambillah sebuah kebijaksanaan. Biasanya zakat fitrah itu di malam hari raya sudah selesai semuanya dan langsung dibagi di malam hari raya. Itu sebenarnya untuk memudahkan kerja dan distribusi. Jadi boleh melakukan itu. Berikutnya jemaah melakukan Allah, sebelum keluar menuju ke tempat salat di hari raya Idul Fitri, sunnah hukumnya untuk lebih dahulu mencicipi makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dari Abu Buraidah, kana la yaghdu yaumal fitri hatta yat'am. Rasulullah itu beliau tidak berangkat menuju ke tempat solat sampai beliau lebih dahulu memakan sesuatu. Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarja'. Tapi kalau hari raya Idul Adha, beliau tidak makan sampai selesai solat. Kenapa? Fayakulu min udhiyatihi. Karena beliau akan memakan sembelihannya sendiri. Jadi kenapa Rasulullah bertahan di hari raya Idul Adha? Karena beliau ingin memasukkan makanan pertama di hari itu, yaitu hasil sembelihannya sendiri. Jadi makanya Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu. Itu pun kalau kita bisa memakan sembelihan kurban, itu lebih bagus, itu sempurna mengikuti Nabi. Cuma hari ini tidak bisa seperti itu juga. Kadang-kadang sembelihan kita baru disembelih hari raya ke-Leher, hari raya ketiga. Apakah kita akan bertahan tidak makan-makan sampai 3 hari? Ini juga bermasalah. Dulu Nabi habis hari raya langsung sembelih, pulang langsung sembelih, langsung dia sisakan makanan, suruh masak sama istri. Makanan pertama masuk adalah makanan sembelihan. Itu sempurna seperti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Idul Fitri itu disuruh lebih dahulu makan. Sebenarnya makan apa saja boleh, cuma ada praktek dari Nabi, kana la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah tidak berangkat menuju ke tempat salat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Jadi yang beliau makan beberapa butir kurma, bukan beberapa bungkus lontong. Oh, Ustaz hana lontong Ustaz Nabi. Kalaupun ada, saya yakin beliau tidak melakukannya, karena beliau ini selalu memberi petunjuk dalam setiap amal beliau. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, makanlah kurma. Oh, tidak tahan, ya silahkan mau tambah dengan lontong atau masukkan kurma ke dalam lontong. Jadi bisa sekaligus tiga tak, 2 buah tempat kena. Baik. Jadi intinya apa? Sunnah makan lebih dahulu. Untuk apa disunnahkan makan lebih dahulu? Para ulama mensyarah bahawa agar hari itu langsung berbeda dengan Ramadan yang kemarin. Jadi kita sudah tidak lagi berada di dalam Ramadan, sudah berada di hari berbahagia. Nah, ada berikutnya, ikhrajun nisa lil musalla. Jadi hari raya itu, dua-dua hari raya, semua perempuan itu juga disuruh keluar menuju ke tempat solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil awatiq wa zawatil khudur wal haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh keluar baik awatiq, anak-anak gadis yang masih remaja, wa zawatil khudur, atau yang selama ini dipingit jarang keluar rumah, tapi hari raya disuruh keluar rumah, disuruh menuju ke tempat salat. Wal huyyad, dan orang-orang haid, yang haid pun disuruh keluar. Nah, wa ammal huyyad fayashhadna al khair, ya, wa da'watul mu'minin wa ya'tazilna al musalla. Khusus bagi orang yang haid, perempuan yang haid,
itu kenapa disuruh keluar? Untuk menyaksikan kebaikan. Jadi mereka mendapatkan pahala menyaksikan kebaikan. Kebaikan apa? Kita keluar berjamaah, ukhuwah Islamiyah, ya, kemudian di dalamnya ada salat, kemudian di dalamnya mendengarkan tausiah, lalu setelah itu nanti ada sunnah untuk saling bersalam-salaman, dan seterusnya nanti disebutkan ke depan. Nah, itu semua kebaikan. Jadi orang haid ya'tazilnal musalla, mereka hanya menjauhkan diri untuk salat. Jadi duduk dulu. Kalau datang, kalau salat dilakukan di masjid, orang yang haid pun disuruh keluar, duduk di teras-teras, ya, yang tidak ditempatkan untuk salat, atau tunggu di dalam mobil, atau taruh tikar agar mereka tidak menjejakkan kaki ke dalam masjid. Atau kalau di lapangan, mereka bisa berada di saf-saf belakang mendengarkan khutbah dan segala, semua mereka berpahala. Jadi perempuan baik yang berhalangan maupun tidak berhalangan itu disuruh keluar, tetap sunnahnya disuruh keluar untuk memeriahkan syiar Islam di dalam Idul Fitri. Ini sunnah Bapak Ibu, bukan wajib. Jadi jangan sampai Idul Fitri nanti kita wajibkan tebit nyohang ke tebit ku tampak ke tirau tebit. Jangan begitu. Ini sunnah saja, enggak keluar pun tidak mengapa. Ya, jangan sampai nanti istrinya dipaksa-paksa, udah hamil 9 bulan, enggak sanggup jalan, dipaksa lagi. Bisa-bisa hamil di tengah melahirkan di tengah jalan. Nah, jadi oleh karena itu, yang disuruh keluar, yang mampu keluar, keluarlah. Ya. Nah, berikutnya ikhrajus sibyan lis-salat. Juga anak-anak disuruh keluar. Disuruh keluar menuju ke tempat salat. Ya. Dan ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kharajtu ma'an nabi yauma fitrin aw adha fa shalla summa khataba summa atan nisa fa wada'una wa zakarahunna. Aku ikut keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan salat, kemudian berkhutbah dan seterusnya. Lalu ditanya, ya, ada sahabat yang pertama, walamma su'ila Ibnu Abbas ditanya, asyhadta al-ain ma'an nabi? Ya, engkau juga ikut salat bersama Nabi? Qala na'am. Walaula makani min as-saghir ma syahadtuhu. Dan umurku waktu itu aku masih kecil sekali, kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas belum baligh pun, tapi tetap beliau keluar. Jadi anak-anak perempuan semuanya disunnahkan untuk keluar. Cuma ini juga dilihat kondisi, ya, kalau anak-anak itu keluar takut hancur semua urusan panitia, sebaiknya jangan keluar. Kalau kita tahu model anak kita ada jiwa-jiwa pemberontak apa, ya. Kalau jiwa-jiwa apa hancur semua orang, bisa menangis, kemudian bisa loncat-loncat keliling semua saf, dia kelilingi, ya, sampai celengan enggak tahu di mana, dipikir dia yang di celengan. Jadi kalau model bisa mengacaukan, di situ tahanlah. Tapi kalau anak kita aman-aman saja, dibolehkan. Cuma sebaiknya tetap saf salat berlaku seperti aturan. Yang pertama laki-laki yang dewasa, kemudian anak-anak as-sibyan di tengah, di belakang laki-laki, kemudian baru perempuan. Nah, seandainya anak itu belum baligh, kita letakkan di samping kita, ya, solat hari raya ni kita letakkan di samping kita. Kalau dia belum baligh tapi solatnya sudah bagus, maka tidak mengapa. Itu tidak memutuskan saf. Tidak mengapa. Kenapa? Baligh bukan syarat sah salat. Baligh syarat wajib salat. Asal anak sudah bagus salatnya, bacaannya bagus, khusyuk, tumakninah dapat, dia sah salatnya, walaupun pahalanya untuk orang tuanya. Jadi tidak memutuskan saf. Tapi kalau anak belum baligh, kita letakkan di samping kita, tapi dia sendiri tidak bisa salat. Jadi Allahu Akbar, lihat kanan, lihat kiri, kemudian garuk pantat, kemudian macam-macam dia lakukan, ini tidak bisa letakkan di samping kita. Kenapa? Dia tidak sah salatnya dengan perlakuannya seperti itu. Jadi bisa memutuskan saf salat. Jadi tetap ada anjuran disuruh keluar perempuan dan anak-anak untuk menuju ke tempat salat Aid. Ada berikutnya, al-khurud lis-salati masyian. Lebih baik salat Aid itu keluarnya masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Majah an Abi Rafi' dalam Sahihul Jami',
Disebutkan kana yakhruju ila al-'aid masyian. Rasulullah itu keluar menuju ke tempat solat dalam keadaan berjalan kaki. Summa yarji'u masyian, lalu dia nanti juga pulang dalam keadaan berjalan kaki. Nah, ini tentu dilakukan oleh Rasulullah karena jarak di waktu Rasulullah masih hidup itu masih terfokus pada area seputaran Masjid Nabi. Walaupun Rasulullah tidak melakukan salat dalam Masjid Nabi, beliau melakukan sebelah utara masjid dalam beberapa keterangan. Maka disebut waktu masalah salat Aid disebut musalla, tempat salat. Jadi Rasulullah lebih banyak sekali berulang-ulang melakukan salat di samping masjid. Nah, kenapa begitu? Para ulama menyebutkan karena di saat itu Masjid Nabi dipastikan tidak mampu menampung sahabat-sahabat yang keluar dengan keluarga mereka dari rumah. Kalau sekarang ditanya apakah lebih utama salat di masjid atau salat di lapangan, hadis Nabi secara zahir menyebutkan musalla, tidak menyebutkan masjid. Para ulama menyebutkan keterangan musalla itu bukan di dalam masjid. Cuma dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahawa terjadi khilaf antara ulama-ulama Syafi'iyah, terjadi khilaf. Ada yang menyebutkan, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu', kalau salat itu dilakukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka dipastikan salat dalam masjid lebih utama daripada di luarnya. Karena berkaitan dengan hadis Nabi, sekali salat di Masjidil Haram sama seperti 100,000 kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabi sama seperti 1,000 kali salat di luar lain. Jadi Imam Nawawi menyebutkan kalau dilakukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi, tidak ada khilaf di antara kami, lebih mulia melakukan di dalam masjid. Tapi kalau dilakukan di luar Masjidil Haram, bukan di Masjidil Haram dan bukan di Masjid Nabi, inilah yang menjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan lebih utama di masjid, tapi lebih banyak jumhur yang mengatakan lebih utama berdasarkan zahir hadis di luar masjid. Wallahu alam. Artinya kedua-duanya boleh, tidak mengapa. Tapi kalau sudah cuaca tidak mendukung, maka dalam masjid lebih utama. Atau ditakutkan tengah sembahyang tiba-tiba hujan, maka dalam masjid lebih utama. Jadi intinya itu tidak jadi masalah. Mau lakukan dalam masjid boleh, mau di luar masjid boleh. Nah, jadi Rasulullah menuju ke masjid tidak jauh, walaupun sebelah utara Masjid Nabi tidak jauh, maka beliau melakukannya dengan cara berjalan kaki. Kalau begitu, bagi mereka yang dekat dengan masjid, jadi dekat dengan masjid, area masjid, itu lebih bagus jalan kaki, Pak. Lebih bagus jalan kaki, mengikuti tuntunan Nabi. Tapi bagi yang jauh dengan masjid, itu tidak harus mengikuti tuntunan ini. Jangan sampai bapak keluar jam 6 atau setengah 7, sampai ke sini sudah selesai solat. Khutbah anak maholi, khatib sudah pulang, semua jamaah sudah pulang, akhirnya kita tidak salat gara-gara mengikuti tuntunan jalan kaki. Ini bagi mereka yang berada di area sekitar masjid. Berikutnya sedikit lagi. Kemudian sunnah hukumnya at-tahlil wa takbir bi sautin murtafi' hatta al-musalla. Sunnah hukumnya begitu keluar dari rumah itu terus-terusan bertakbir. Jadi takbir bagi mereka yang berada di subuh hari raya itu ketika keluar itu sudah bertakbir dengan keluarganya, dalam mobil takbir. Jangan putar lagu nasyid Nisa Sabian itu lagi dalam mobil. Takbir Pak ini suruh. Jadi takbir Allahu Akbar seterusnya. Itu dari keluar dari rumah. Ini kadang-kadang enggak. Ada yang sebaliknya, bukan takbir, ngupat. Jadi begitu keluar jalan kaki ni sama isteri sama anak, ada lihat tetangga masih tertutup pintunya. Dia bilang sama isteri, enggak ada tanda-tanda buka jijik menandro je. Jangankan yang mutarawih atau bijak mati ke. Dah begini. Kita ngupat di hari raya pertama ngupat. Mungkin karena kita sudah capek tahan-tahan dalam Ramadan enggak pernah ngupat lagi, maka kita qadha di waktu hari raya. Ini berdosa. Dan inilah yang menyebabkan kita menghanguskan pahala kita. Jadi jangan ngupat-ngupat. Habis pulang dari solat nanti jangan ngupat juga. Jadi biar fikir solat baru ngupat, jangan. Makan ketupat bukan disuruh ngupat. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala bisaurtin murtafi'. Jadi takbir itu dengan suara murtafi', dengan suara keras. Maksud keras bukan teriak-teriak. Dia dalam mobil sampai teriak-teriak semuanya, sampai di stop sama polisi, tidak begitu. Maksud murtafi' terdengar suaranya. Nah, ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis dari Imam Baihaqi, kana yakhruju fil aidain rafi'an sautahu bit tahlil wa takbir. Rasulullah itu kalau keluar di hari raya
beliau melakukan tahlil, takbir, rafi'an sautah, mengangkat suara. Kemudian ada berikutnya at-tabkir ilal aid. Jadi ketika keluar itu harus cepat, Pak. Tabkir itu berpagi-pagi. Percepatlah keluar. Kalau bisa, itu habis pulang dari salat subuh, makan sedikit, mandi, pakai minyak wangi, pakai baju, kemudian langsung keluar. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia yang dilakukan hari itu kecuali mengisi subuh itu dengan mempercepat beramal menuju ke tempat salat. Dan ini disebutkan, bahkan Ibnu Hajar ketika menanggapi tentang hadis-hadis masalah ini, beliau menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, wa huwa dalun ala annahu la yanbaghi al-ishtighal fi yawm al-'aid bi syai'in ghaira at-ta'ahub lis-salat wal khuruj ilaiha, wa man lazamahu alla yuf'al qablaha syai' ghairiha faqtaza zalika takbir ilaiha. Kata Ibnu Hajar, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih layak untuk menyibukkan diri di hari Aid kecuali memuliakan salat dengan cara keluar secepatnya menuju ke tempat salat. Jadi jangan sampai dihalu-halu selalu oleh pengurus. Para bapa ibu, salat akan kita lakukan 5 minit lagi, segera lari kaplung bagah kaplung baik gaduh banyak. Sampai ada pengurus yang kadang-kadang agak empep-pep sedikit, Pak. Kan kaplung gaduh-kadang hinan kata pengurus. Jadi model-model begitu. Jadi bapa ibu melaka Allah, itu dari habis salat subuh percepat, kira-kira jam 6:30 kita sudah berada di masjid. Perbanyaklah takbir. Berikutnya sedikit lagi. Dari tadi sedikit lagi tidak habis. Nah, kemudian salat Aid itu adamul azan wal iqamah, tidak didahului dengan azan dan iqamah. Nah, kemudian Rasulullah setelah khutbah hari raya, beliau pernah melakukan takhsis al-imam an-nisa bil mau'izah. Rasulullah biasanya kalau sudah selesai khutbah hari raya untuk semua, karena dulu enggak ada mic, jadi kadang-kadang enggak sampai suara Rasulullah ke perempuan. Apa yang beliau lakukan? Beliau innan nabi qama fa bada'a bis salat. Rasulullah itu memulai salat, summa khataba, kemudian beliau berkhutbah. Ketika sudah selesai berkhutbah, fa nazala fa atan nisa fa zakarahunna wa huwa yatawakka ala yadi Bilal. Beliau mendatangi rombongan perempuan, jemaah perempuan. Di situ beliau berkhutbah sekali lagi. Jadi bukan 2 kali khutbah. Di situ beliau hanya memberi tausiah kepada semua perempuan. Disitulah perempuan nangis-nangis. Kemudian Rasulullah mengatakan bahawa paling banyak, dalam hadis yang lain disebutkan, paling banyak penghuni neraka yang telah dinampakkan kepadaku adalah perempuan. Nah, kemudian ada ibu yang bertanya, apa salah kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang paling banyak masuk neraka adalah para istri yang mengingkari kebaikan suaminya. Apa maksudnya mengingkari? Kata Rasulullah, yaitu ketika suami sudah berbaik kepadanya ad-dahr, bertahun-tahun lamanya, sekali suami berbuat salah, isteri langsung mengatakan irana hanagat metiga pi. Itu begitu kata beliau, tapi dengan bahasa Arab, Pak. Jadi bukan dengan begitu modelnya, bukannya jadi ini kata Rasulullah, perempuan paling banyak dalam neraka yaitu ketika suaminya sudah berbuat baik kepadanya bertahun-tahun, sekali berbuat salah dia langsung mengatakan engkau tidak pernah baik sekalipun. Inilah penghuni neraka. Nah, disitulah perempuan menangis. Mereka mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan? Kata Rasulullah, perbanyaklah sedekah. Lalu wa huwa yatawakka ala yadi Bilal. Rasulullah di saat itu bersandar di tangan Bilal. Lalu Bilal basata thawbahu yulqi fihi an-nisa sadaqah. Kemudian Rasulullah Bilal mengambil ridaknya, lalu dia lentangkan di atas tanah. Kemudian semua perempuan yang hadir salat Aid itu semua mencabut gelangnya, dicabut cincinnya, semua emas mereka letakkan di atas ridaknya Bilal. Karena Rasulullah tadi mengatakan untuk membebaskan diri perempuan dari neraka, perbanyaklah sedekah. Coba kita ceramahi setelah Idul Fitri begitu ke ibu-ibu, Pak. Saya yakin tidak satu cincin pun keluar dari tangan. Kemenang. Memang beda ya, apa istilahnya, kerinduan ini cerita kerinduan terhadap surga. Tapi nanti biasanya beliau akan bersedekah di lain waktu. Baik, kemudian sebagai penutup, ini kita selang-selang yang penting-penting. Ada sunnahnya al-musafahah li ikhwanihil musallin wa tabadul at-tahni'ah. Setelah salat dianjurkan untuk musafahah bersalaman, kemudian
dianjurkan berpelukan, wa tabadul at-tahniah, dan saling mengucapkan tahniah selamat hari raya. Bagaimana ucapannya? Dalam hadis riwayat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, itu disebutkan yang diperbuat oleh sahabat dan tabi'in, iaitu mengucapkan kalimah taqabbalallah minna wa minkum. Jawabannya minna wa minkum taqabbalallah. Tapi enggak kita pakai itu. Kita ingin mengucapkan selamat hari raya Aidul Fitri, boleh, tapi yang lebih utama yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dan tabi'in. Nah, jadi sambil salaman ucapkan itu. Di saat itulah yang punya masalah hendaknya segera menemui dan meminta maaf dari orang yang pernah dia zalimi. Itu lebih baik. Jadi cara minta maafnya bagaimana? Jangan hanya mengucapkan selamat hari raya Aidul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak begitu. Minta maaf apa yang telah kita lakukan kepadanya. Kita mengupatnya, kalau dia tahu wajib menemui secara langsung. Kalau dia tidak tahu, barulah kita kumpulkan partner ngupat untuk membersihkan nama dia. Kemudian ar-ruju' min tariqin akhar, kalau pergi dari satu jalan, pulang dari jalan yang berbeda, begitu sunnahnya. Ini tadi berdasarkan hadis tadi Rasulullah berjalan kaki dari satu jalan, waktu pulang dari jalan yang berbeda. Kenapa begitu? Ini salah satu hikmahnya adalah agar orang yang pergi dan pulang dari salat hari raya beda jalan, supaya lebih banyak menemui saudaranya muslim, sehingga lebih banyak salam yang dia ucapkan, lebih banyak maaf-maafan yang dia lakukan, lebih banyak senyuman yang dia berikan kepada saudaranya. Jadi kalau pergi dari kanan, ini kalau ke Masjid Jami, bapak pergi dari sana, itu pulang nanti dari sana. Tapi ustaz rumah saya di sana, kan jadi balik lom ke dia putar ke dia. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, tapi ustaz rumah saya di sana. Disunnahkan berjalan dari tempat yang berbeda. Begitu juga kalau kita tinggal di kampung, pergi dari lorong ini, pulanglah dari ini. Jadi ini maksudnya dari lorong ke lorong ketemu orang. Jadi bukan keluar dari pintu depan, masuk nanti dari pintu belakang. Tidak begitu maksudnya. Baik. Lalu bersilaturahim, lalu kemudian janganlah, nah ini benar-benar terakhir, betul-betul terakhir Pak. Setelah itu maka al-ijtihad fi ta'atillah wa tarkil ma'asi. Setelah melakukan salat, berjanjilah kepada Allah benar-benar kembali taat dan tidak lagi mengulangi maksiat. Jadi jangan sia-siakan Ramadan kita. Para ulama, Syekh di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, itu pernah mengatakan dalam kitab beliau, seburuk-buruknya manusia dalam Ramadan yaitu hanya mengenal Allah dalam Ramadan. Setelah itu dia tidak kenal Allah lagi. Hari raya biasanya dalam Ramadan zuhur berjamaah, selalu jamaah. Begitu hari raya zuhur, hari raya pertama, langsung tidak lagi berjamaah. Asar hilang, tidak tahu ke mana, tidak nampak-nampak lagi, hilang betul-betul. Jadi ini seburuk-buruknya orang yang pernah mendapatkan Ramadan. Dari situ kita sudah tahu kemungkinan besar kita bukan golongan orang yang makbul Ramadan kita. Karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Setelah Ramadan seharusnya engkau bertambah takwamu. Ini kok setelah Ramadan tiba-tiba enggak nampak lagi jemaah, menunjukkan kita bukan dalam golongan orang-orang yang makbul Ramadan kita. Maka jangan kembali bermaksiat setelah Ramadan. Ini anak-anak muda yang belum nikah, jangan tunda hari itu sebelum Ramadan, tunda sebentar, bilang sama ceweknya kita tunda dulu dalam Ramadan. Habis Ramadan kembali hari pertama, berboncengan dengan cewek, beli balon, kemudian duduk di waduk, berdua-duaan. Apa manfaat Ramadan? Maka cepat-cepatlah menikah. Pacaranlah dengan istri sendiri. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5-7 menit ke depan. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Di
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang waktu khutbah itu ada takbir yang pertama 9 kali disunnahkan, kemudian yang kedua 7 kali. Ada yang mengatakan ini bid'ah. Secara zahir memang tidak ada hadis yang menyebutkan bahawa disuruh bertakbir 9 kali pertama, kemudian yang kedua 9 kali. Tidak ada hadis itu. Rasulullah kalau membuka sebuah khutbah itu sering sekali beliau memakai muqaddimah al-khutbah dengan innal hamdalillah. Itu yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Nah, jadi sebenarnya mungkin bagi mereka yang melihat zahir hadis memang tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menyebutkan adanya sebuah suruhan untuk menyebutkan Allahu Akbar 9 kali kemudian 7 kali. Nah, tetapi ada beberapa keterangan, saya sudah lupa beberapa ulama yang menyebutkan ini, bahawa ini perbuatan dibolehkan, ya, karena dikiaskan kepada perbanyaknya takbir di hari raya, memperbanyak takbir di hari raya. Nah, tapi ini keterangan pribadi daripada ulama-ulama tersendiri. Jadi kalau begitu tidak ada larangan untuk menyebutkan takbir 9 kali, karena yang disebutkan itu pun tidak termasuk bahagian daripada rukun al-khutbah. Ya, sama begini. Jadi masalah rukun khutbah ini kalau dalam 4 mazhab saja berbeza-beza. Tidak sepakat. Kita kan sering biasanya dengan 5 rukun yang biasa diulang yang kedua, itu dalam mazhab Syafi'i yang biasa kita lakukan. Dalam mazhab Hanafi berbeda. Dalam mazhab Maliki berbeda, dalam mazhab Hambali juga berbeda. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz itu dulu setiap kali khutbah yang kedua beliau menambahi kalimat, beliau bacakan ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Dan itu selalu diulang-ulang oleh beliau karena beliau, kepemimpinan beliau itu terkenal dengan keadilan, maka beliau menambahi kalimat itu dan tidak ada ulama yang memprotesnya. Jadi ini masih di dalam masail al-khilafiyah, ya, masih masalah khilafiyah. Jadi insyaallah tidak bermasalah. Cuma kalau kita ingin selamat daripada khilafiyah, ya sebaiknya tidak usah tambahi. Kalau ingin selamat daripada khilafiyah, maka tidak perlu ditambahi. Oh, mau menambahi, silakan. Ya, belum ada yang saya mendapatkan ulama-ulama yang terus terang mencaci kalimat-kalimat itu. Ya. Baik, kemudian yang kedua tadi kurang jelas saya dengarkan. Sebenarnya takbir yang terpimpin model sekarang, ya, itu yang saya baca beberapa keterangan di masa Nabi dilakukan sekaligus serentak bersama-sama. Artinya bersama-sama, tidak dipimpin dulu kemudian disahut, tidak dipimpin lalu disahut, tapi memang semuanya bertakbir dengan bahasa yang sama. Ya. Wallahu alam, kemudian mungkin muncul karena menjadi sebuah kebiasaan. Tapi toh insyaallah itu tidak menjadi sumber masalah besar. Ya, karena pertama takbir itu hukumnya sunnah, yang tidak takbir saja tidak masalah. Bapak datang masjid dengan takbir, duduk diam, congkel-congkel hidung, puli-pulinya macam-macam, berdosa tidak, Pak? Tidak. Kemudian kenapa tiba-tiba orang takbir berdosa? Hanya dengan membuat kalimat bid'ah? Tidak bisa begitu cara mengambil. Ya, nah, jadi itu tidak bermasalah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak yang belum sunnah. Ini disebutkan memang dalam kitab-kitab tentang khitan. Nah, dalam mazhab Syafi'i terutama disebutkan tentang masalah khitan, itu yang diutamakan yang sudah berkhitan berada di dalam saf salat. Kenapa? Karena ditakutkan di dalam kulub masih tersimpan bekasan najis. Nah, itu yang dipermasalahkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi diutamakan yang sudah berkhitan walaupun belum balik itu berada dalam saf salat. Tapi Bapak Ibu, masalah ini tidak semua sepakat. Sebagian ulama yang lain itu mengatakan tidak ada sebuah kewajiban harus berkhitan untuk berada dalam saf salat. Kenapa? Oh, masalah najis tersimpan dalam kulub itu sama seperti kita
belum habis nya, kemudian masuk lagi. Berarti kan di dalam dubur itu masih ada kenapa itu enggak dipermasalahkan? Kenapa kencing yang tersimpan dalam kulub dipermasalahkan? Nah, jadi tidak sepakat. Saya baca beberapa keterangan dalam 4 mazhab tidak sepakat untuk menyebutkan bahawa wajib khitan. Cuma memang lebih baik yang berkhitan itu lebih selamat. Kenapa? Jadi tidak ada, betul-betul dia suci dari najis yang tersimpan di balik kulit kulubnya. Itu yang lebih selamat. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu maka Allah? Masih ada? Tidak ada. Saya berharap begitu. Kalau begitu, insya-Allah ini pertemuan kita yang terakhir. Semoga bermanfaat untuk menyambut kesiapan kita melakukan hal-hal yang lebih baik dari mulai Ramadan sampai ke hari raya Aidul Fitri. Dan semoga Bapak Ibu yang berhadir, Allah telah catatkan pahala dan perjuangan kita dalam Ramadan, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.